everyone, welcome back to Infinite Zone. Be creepy, be creative. I got enough of every melody, they all sound the same. Yeah, for my broken heart, no remedy, but maybe if you stay. Di video kali ini gua mau menceritakan sebuah cerita nyata dari teman lama gua katanya. Jadi begini guys, dia tuh nge-DM pakai akun fake ya. Akun fake, dia tuh nge-DM ngakunya teman gua. Teman lama ya. Entah itu teman dari masa sekolah atau teman kecil, anyway, lu tuh siapa? Yang penting kalau lu lihat video ini nanti lu DM lagi gua, jelasin lu siapa biar gua tahu. Tapi no problem lah, walaupun lu nggak nyebutin lu siapa, tapi gua ceritain gitu. Ini no setting, ini kisah nyata juga. Dan yang anehnya lagi, dia tahu lah basically gua bagaimana, gua dari kecil bagaimana ya. Gua percaya lu temen gua gitu guys. Ya, by the way juga makasih udah mau cerita, sharing ke kita. Kita hargain banget. Ya, kita hargain. Jadi buat selain temen gua, kalian yang nonton video ini boleh DM ceritanya, hobinya nanti kita ceritain. Dan sekarang gua kembali lagi sama adik gua Ririn ini untuk menceritakan pengalaman mistis yang udah di DM ini. Dan kita kembali di daily content Infinity Talk. Oke, langsung aja kita ke ceritanya. Cek di sana. Aku mulai ya. Oke. Sebelumnya dia itu pendaki newbie lah bang. Pendaki newbie dia tuh ya. Jadi ceritanya dia tuh baru ya, pendaki yang baru. Biasanya kikuk ya, pendaki baru tuh dia nggak tahu mungkin mau lewat camp mana, mungkin dia pertamaan dia paling diajarin sama seniornya juga gitu guys. Oke, apalagi ceritanya? Nah, waktu itu dia berangkat dari rumah sore hari bertiga sama temen-temennya. Bertiga ya. Dia pergi ke salah satu gunung yang ada di Bandung. Kira apa ya? Jadi ganjil juga ya guys. Ya, bertiga ganjil. Sore juga gitu kan. Tapi mungkin ya karena masih newbie, karena masih baru, sekitaran Bandung juga. Terus gunung apa kalau boleh tahu? Disebutin nggak? Disebutin nih. Disebutin. Gunung mana? Gunung Manglayang. Gunung Manglayang guys. Berem. Jadi ya Batu Berem ya itu aku Cibiru. Pernah ke situ sih. Cibiru ya guys. Jadi mungkin dia tuh baru newbie juga, entah siapa nama lu gua nggak tahu. Newbie juga ya, otomatis ke gunung paling dekat dulu gitu. Wajar mau dimanapun itu. Tapi setiap tempat lo guys, pasti apalagi ada. Gunung ya, hutan pasti ada. Lalu apa lagi? Dan emang karena tempatnya jauh dari transportasi umum. Emang jauh. Emang sih dari waktu pas pertama masuk itu kan ke atas. Ya ke atas juga udah susah transportasi guys. Jadi ceritanya kalau kita mau ke Manglayang memang jarang kendaraan untuk ke atasnya juga. Jadi nggak kayak di gunung-gunung lain kan udah disediain biasanya. Tapi ini kan memang susah, emang gunung lokal lah gitu guys. Terus gimana lagi? Jadi dia itu jalan menuju pos pertama. Oh, jalan. Dia tuh nyampenya maghrib bang. Dari sore berarti? Dari sore nyampe pos pertama dia nyampenya maghrib. Berarti dia berangkat sorean tuh sekitar jam 3-an guys paling kalau dari Manglayang ya. Kalau habis asar dipikir-pikir ya. Kalau ke Manglayang tuh begitu. Terus bagaimana? Nah, temennya dia itu yang satunya udah nggak enak perasaan lah, ada sesuatu yang ganjil. Karena ada apa? Dia melihat ada dua mata merah. Berbentukannya tidak jelas. Tinggi, besar. Yang dia cuma lihat itu dua mata merah. Melihat ke dia. Dia di situ udah diem, udah pucet mukanya. Dia nggak berani cerita. Dia ya langsung aja lanjutin perjalanan. Nah, gua stop dulu. Oke. Gua jelasin. Biasanya sore lagi ya bertiga terus sampai maghrib pula gitu.
Mungkin ini temen gua pas waktu sampai dia udah lupa. Jadi begini loh, biasanya ke tempat-tempat seperti itu, ke tempat apapun itu. Contoh kita mau ngecamp nih, kita mau hiking, tetap kita harus izin ke yang punya tempat. Minimal kita ritual dulu yang namanya berdoa lah, bismillah. Berdoa. Apapun itu ya. Terus gua jelasin biasanya sosok yang bermata merah gitu. Terus bentuknya nggak karuan ya. Mungkin ya penjaga situ, biasanya penjaga tuh kan berbeda-beda gitu rupanya. Ada yang namanya genderuwo, ada yang namanya apa gitu. Mungkin ini dia nggak ritual dulu guys. Jadi saran nih buat kalian mau kemanapun itu, apapun itu, usahakan lupa berdoa berdoa. dulu lah, bismillah dulu, jangan lupa itu intinya. Terus apa lagi? Setengah perjalanan menuju ke puncak, dia itu akhirnya bertenda karena temennya yang lihat tadi itu sakit kaki. Nah, jadi dia bertenda dan memutuskan untuk bermalam di situ. Iya. Awalnya sih biasa aja, nyalain api unggun, bikin makan malam. Nah, temen aku ini yang sakit kaki, Kata dia. pengen buang air kecil. Wow. Diantarlah sama dia ke pohon-pohon. Di situ mereka berdua mendengar suara yang lagi nyinden. Wow, Nah gini deh. masa sih di gunung ada suara yang nyinden? Nggak gini. Biasanya ya bukan masa sih, cuman begini loh, Rin. Ada salah satu temen gua juga yang suka hiking, cuman ini kan temen namanya tuh Ade ya, dia tuh nggak privasi. Ini jujur temen gua ya, dia tuh pernah ke Gunung Prau, cuman kalau biasanya ada suara sinden tuh memang di gunung-gunung tempat tertentu tuh memang mungkin ada. Dia waktu ke Prau ada yang nyinden juga loh. Jadi biasanya nih guys ya, dengerin. Pengalaman yang gua dengar nyinden itu, ada yang nyinden di gunung. Kalian dengar, sebetulnya kalau kalian lihat ada rumah di situ atau di camp mana ada rumah, ada pedesaan gitu tapi ada suara sinden, itu adalah alam goibnya. Jadi merupakan rumah, jadi menyerupai rumah-rumah kayak rumah warga, tapi padahal itu alam goib guys, begitu katanya. Terus apa lagi? Dia nggak cuma ngedenger suara nyinden, ternyata ada suara gamelan juga. Gila. Terus di gunung ya, bayangin ya malam-malam ada yang nyinden, ada suara gamelan. Dan itu tuh udah jauh dari perkampungan. Udah jauh dari perkampungan, warga nggak ada. Nah, gak berani cerita, kita berdua gak berani cerita ke temen yang satu lagi yang lagi nunggu di tenda itu. Langsung lah buru-buru menuju ke tenda. Terus apa lagi? Nah, di situ ditanya kan, tiba-tiba mereka berdua itu jadi diem, gak ngomong apa-apa. Ya otomatis temen yang satunya lagi nanya, kenapa lu kenapa? Ya mereka nggak berani cerita lah. Langsung masuk ke tenda dan untuk maksain tidur gitu. Ya, dan biasanya begini juga. Setiap orang yang melihat, contoh kita bertiga nih, ya kayak mereka. Misalkan yang satu lihat, tapi yang satu ini nggak berani bilang kepada yang berdua. Soalnya kejadian setiap melihat ya, apalagi di gunung nih, apalagi keadaannya polos ya, nggak bisa apa-apa, atau bukan anak indigo atau nggak punya kelebihan seperti gua, biasanya begini. Yang satu melihat udah mending diem aja. Kalau misalkan nggak diem udah buyar semua. Kalau misalkan itu ada ini mah udah. Begitu pulang langsung ceritain semua. Jangan diceritain di tempat kalau nggak akan bener. Nah, si temen yang nggak tahu apa-apa ini, dia di situ jadi ngerasain hal aneh. Ternyata ada yang merhatiin. Karena dia nggak tahu apa-apa, dia sompral. Terus dia masuk ke tenda, dia nanya, bahasa Sunda nggak apa-apa? Nggak apa-apa, bahasa Jerman katanya, Sunda ya. Terus Dia nanya, bangunin temennya, udang, nah naon kata si temennya.
itu tadi anu melongkeun bodas. Katanya ada yang liatin putih katanya bangunin. Panona beureum gede, Matanya merah gede besar gitu ya. Nah, terus dia kaget lah, ternyata temennya juga ngeliat. Di situ kita semua langsung ngedenger suara nyinden lagi. Wah, nyinden lagi. Dan suara perempuan yang ketawa-ketawa. Jadi gini guys, kenapa dia suka kadang benci sama suara nyinden? Ada satu hal yang menarik. Jadi begini, dia tuh mempunyai rasa sedikit trauma terhadap suara nyinden karena mungkin lu pernah dengar suara nyinden. Nggak kuat gitu, gimana? Nggak ngeri. Jadi gini guys, ceritanya mereka tuh lihat beberapa makhluk yang gua baca di cerita itu. Sebelum gua rangkum, dia lihat genderuwo, matanya merah gede banget. Terus ada salah satu suara perempuan juga sambil nyinden. Biasanya itu juga jin fasik yang menyerupai seorang sinden. Biasanya kalau yang menyerupai sinden mukanya biasanya rata. Gak ada mukanya, apalagi guys. Di tengah gunung lihat biasanya kalau di gunung ada. Udah Yang kalau di gunung ya biasanya yang nyinden gitu mukanya rata loh. Udah nggak usah diceritain sih. Ya lu aja nih yang cerita. Gak kuat. Udah next ya. Next ya, kita next aja. Udah nyindain apa lagi? Iya kan, langsung ada yang denger ketawa-ketawa kan, cewek. Mereka bertiga serentak masuk ke tenda semuanya. Terus mereka di situ baca-bacaan sebisa mungkin. Yang nggak bisa tidur maksain tidur. Pasti. Nah, keesokan harinya pagi-pagi mereka udah nggak ngomong apa-apa, langsung beres-beres pulang, cabut. Detik itu juga bangun tidur langsung cabut. Dan nyampe rumah mereka bertiga itu sakit 3 hari barengan. Iya pasti kalau begitu, kalau sakit ya. Jadi gini, gua simpulin ya guys, ini cerita udah kita rangkum. Yang jelasnya ini dia nggak jadi sampai puncak, nggak jadi, itu baru sampai camp 1 guys. Ini namanya dia permulaan ke gunung. Jadi pertamaan ke gunung juga ya mungkin dikasihnya seperti itu. Jadi ini saran buat lu, buat kalian semua yang nonton video gua, mau kemana-mana, mau dimanapun, bismillah dulu, berdoa, minta izin ke yang ke sesepuh di situ juga, terus minta doa juga sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mau dimanapun, perkuat iman kita guys. Jadi kesimpulannya begini, ini tuh betul-betul orang yang masih baru ke gunung ya. Jadi si temen gue ini tuh betul-betul dia tuh masih baru banget gitu. Yang kasihannya lagi baru sampai camp 1 udah terjadi camp 1 kayak naik gitu. Lah dikit setengah perjalanan menuju ke puncak. Ya namanya juga mungkin orang baru ya, mungkin kaget atau bagaimana, wajar pengen lah. Lihat senja. Jadi nggak jadi. Jadi nggak jadi. Nah terus ada lagi cerita temen gua, Ade namanya. Dia minimal kejadian kayak gitu biasanya di camp 4 ke atas. Ini udah camp 1, camp 2 juga belum mungkin ya? Belum deh. Jadi lumayan, misalkan kalian ingin kalau di posisi di gunung tuh jangan memancing-mancing ingin melihat. Kalau misalkan ingin memancing-mancing apalagi kalian sompra, bahaya guys. 1 kena, semua bakal kena gitu. Jadi ini salah satu contoh cerita dari teman gua yang tak siapa, tapi please lu DM lagi gua biar gua tahu lah lu tuh siapa gitu. Terus buat kalian siapapun itu boleh DM juga, ceritain hobi kalian, ceritain pengalaman mistis kalian, apapun itu nanti kita ceritain deh. Biar yang lainnya juga tahu. Biar yang lain tahu. Ini untuk daily konten gua di Infinity Talk ini. Jadi makasih banyak nih buat temen gua yang tak siapa, atau makasih banyak ya ceritanya udah gua ceritain, tugas gua udah beres juga. Terus
komen saran-sarannya ya, yang kalian Komen di bawah. lihat video kita sekarang. Satu kali lagi gua ingatkan, mungkin di mana-mana mau kemana saja, ingat baca doa dulu, apapun itu sebisa-bisa kalian, menurut kepercayaan masing-masing. Oke guys, jadi sekian video gua, mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kita, dan jangan lupa like, komen saran-saran kalian, dan jangan lupa di subscribe juga. Terus kalau mau cerita DM aja ke IG gua @kikinau, dan IG-nya Ririn boleh di Sandra Alexa. Nah, itu nanti gua cantumin di bawah di IG kita berdua. Jadi makasih guys yang udah mantengin video kita kali ini. See you. See you.